Di ruang makan rumah sederhana mereka di Surabaya, udara terasa membeku saat Adi dan Bima, dua saudara kembar yang hampir tak bisa dibedakan, akhirnya mengungkapkan rahasia yang selama ini mereka pendam. "Ayah, Ibu, kami berdua gay," kata Adi dengan suara tegas meski hatinya berdegup kencang. Pak Hadi, ayah mereka yang seorang guru agama yang taat, langsung berdiri, matanya melotot. Ia mendekati Bima, memeluknya erat sambil menepuk punggungnya. "Bima, nak, ayah paham, ayah akan bantu kamu." Tapi saat menoleh ke Adi, wajahnya berubah menjadi amarah yang membara. "Sedangkan kamu, Adi, kamu yang merusak adikmu ini. Keluar. Keluar dari rumah ini dan jangan pernah muncul lagi di depan mata ayah." Bu Siti menangis terseduh, tapi tak berani menentang suaminya. Adi terhuyung mundur, air mata mengalir di pipinya saat pintu rumah ditutup keras di belakangnya. Hujan deras malam itu menyambutnya seperti tamu tak diundang. Basah kuyup, Adi berjalan tanpa tujuan di jalanan sepi, tas ransel berat di pundaknya berisi beberapa pakaian dan laptopnya. "Kenapa Bima diterima dan aku ditolak?" gumamnya dalam hati. Mereka berdua selalu bersama sejak kecil, berbagi segalanya, termasuk perasaan pertama kali jatuh cinta pada teman laki-laki di sekolah dasar dulu. Saat mereka bermain bola di lapangan sekolah dan Adi merasa jantungnya berdegup lebih kencang setiap kali melihat senyum teman sekelasnya. Tapi sekarang, ikatan kembar itu seolah putus oleh satu keputusan berani untuk jujur. Adi ingat bagaimana mereka merencanakan pengakuan ini bersama selama berbulan-bulan, duduk di kamar mereka yang sempit, berbisik di malam hari sambil takut ketahuan. Mereka berpikir keluarga akan menerima keduanya karena cinta yang sama, karena mereka adalah darah daging. Ternyata ayah melihat Bima sebagai anak yang bisa diselamatkan, yang lebih maskulin dengan pekerjaannya di toko keluarga. Sementara Adi, dengan siat seninya yang lembut dan pekerjaan desain Grace Relance yang sering dikerjakan di KAI, dianggap sebagai sumber masalah yang merusak nama baik keluarga. Dingin menusuk tulang, Adi menelepon temannya di Jakarta, Riko, yang sudah lama tahu rahasianya. "Ri, aku diusir. Bisa tinggal sementara di kosanmu?" suaranya pecah. Riko langsung setuju, suaranya penuh keprihatinan. Perjalanan malam itu dengan bus malam terasa seperti mimpi buruk. Adi duduk di kursi belakang, memandang hujan yang membasahi jendela, pikirannya berputar tentang masa kecil mereka di Surabaya, bermain layangan di pantai, berbagi rahasia kecil, dan bagaimana mereka saling melindungi dari ejekan teman sekolah. Tapi sekarang, semuanya berubah. Di Jakarta, Riko menyambutnya dengan pelukan hangat di kosan kecil di kawasan Tebet. "Kamu aman di sini, bro?" "Banyak yang mengalami hal serupa," kata Riko sambil menyodorkan handuk. Adi duduk di lantai, menangis tanpa suara, merasa dunia runtuh. Ia tak tahu harus mulai dari mana. Pagi harinya, ia mencoba mencari kerja relance lewat laptop, tapi tangannya gemetar. Riko mengajaknya jalan-jalan ke pasar tradisional, berharap mengalihkan pikiran. Di sana, Adi melihat kerumunan orang yang sibuk, tapi ia merasa sendirian di tengah keramaian. Setiap bisikan orang lewat terasa seperti tuduhan. "Apa aku salah karena mencintai sesama?" pikirnya. Malam harinya, ia menulis pesan ke Bima, tapi tak berani kirim. Bima pasti sedang dipeluk ayah, mungkin sedang dibicarakan rencana perbaikan. Adi merasa iri, tapi juga khawatir untuk saudaranya. Hari-hari berikutnya, Adi mencoba bangkit. Ia mendaftar di grup online komunitas yang mendukung, tapi ragu untuk datang ke pertemuan pertama. Riko mendorongnya, "Kamu butuh teman yang paham." Di pertemuan itu di sebuah KAI tersembunyi di kawasan Senopati, Adi bertemu orang-orang yang ceritanya mirip. Ada yang kehilangan pekerjaan, ada yang diusir keluarga. Untuk pertama kali setelah pengusiran, Adi merasa tidak sendirian. Tapi rasa sakit di dada masih ada, seperti luka yang tak kunjung sembuh. Ia ingat wajah ayah yang penuh kekecewaan, pelukan Bima yang ia lihat sekilas sebelum pintu tertutup.
Kenapa aku yang harus bayar harga ini? Tanyanya dalam hati sambil berjalan pulang di malam Jakarta yang ramai lampu. Hidupnya baru saja dimulai, tapi sudah penuh cobaan. Ia tahu perjalanan ini baru permulaan dan ia harus belajar berdiri sendiri di kota besar ini. Seminggu kemudian, Adi sudah mulai terbiasa dengan ritme baru di Jakarta. Pagi-pagi ia bangun, membuat kopi hitam di dapur kecil kosan Riko, lalu duduk di depan laptop mengerjakan desain logo untuk klien kecil. Uang tabungannya menipis cepat, tapi ia tak mau meminta bantuan dari siapapun. Riko sering mengajaknya makan malam sederhana, nasi goreng pinggir jalan, sambil bercerita tentang perjuangannya sendiri dulu saat keluar dari rumah di Bandung 5 tahun lalu. Kita harus kuat, Adi. Di sini, kita belajar mencintai diri sendiri dulu sebelum mengharap orang lain, kata Riko suatu malam saat mereka duduk di balkon kosan memandang lalu lintas yang tak pernah berhenti. Adi mengangguk, tapi dalam hati ia masih merindukan pelukan ibu, suara ayah yang dulu sering membacakan doa bersama. Ia mencoba menghubungi Bima lewat pesan, "Bagaimana kabarmu di sana?" Ayah masih marah, tapi jawaban tak kunjung datang. Suatu hari, di pertemuan komunitas yang ketiga, Adi bertemu dengan Rama, seorang guru sekolah menengah yang aktif di gerakan hak asasi secara diam-diam. Rama berusia 28 tahun, matanya lembut, senyumnya menangkan. Mereka berbincang panjang tentang mimpi-mimpi, tentang bagaimana sulitnya hidup sebagai pria yang mencintai pria di negeri yang penuh norma. Adi merasa ada ikatan, sesuatu yang hangat di dada yang lama hilang. Mereka mulai sering bertemu, jalan-jalan di taman kota, bicara tentang buku dan ilmu yang tak bisa mereka bahas di rumah. Tapi Adi tak berani bilang bahwa ia jatuh cinta, takut ditolak lagi. Sementara itu, di Surabaya, Bima hidup dalam bayang-bayang. Ia dipeluk ayah setiap hari, tapi setiap pelukan itu terasa seperti rantai. Ayah sering mengajaknya ke masjid, berharap obat dari doa dan nasihat kiai. Bima tersenyum di depan, tapi malam hari ia menangis sendirian, merasa bersalah karena Adi yang menanggung semuanya. Ia ingin menghubungi saudaranya, tapi takut ayah tahu. Tekanan itu membuat Bima sering sakit kepala, pekerjaannya di toko keluarga terbengkalai. Adi di Jakarta mulai mendapatkan proyek desain yang lebih besar, sebuah kail Trendly meminta logo baru. Itu memberi harapan. Tapi suatu hari, klien lama dari Surabaya membatalkan order setelah mendengar rumor dari tetangga. "Kamu tahu sendiri, Adi, nama baik itu penting," kata klien itu lewat telepon. Adi merasa dunia sempit lagi. Rama datang ke kosan, membawa makanan, mendengarkan cerita Adi tanpa menghakimi. "Kamu bukan rusak, Adi. Kamu hanya berbeda dan itu bukan dosa," kata Rama pelan. Kata-kata itu seperti obat, membuat Adi mulai melihat cahaya. Mereka berpelukan untuk pertama kali, bukan sebagai kekasih, tapi sebagai sahabat yang saling mengerti. Adi mulai bangkit, mendatar kursus online desain, berharap karirnya membawa kemerdekaan. Tapi malam-malam masih penuh mimpi buruk tentang pengusiran itu. Ia tahu perjalanan ini masih panjang dan ia harus belajar memakan diri sendiri dulu. Bulan ketiga di Jakarta, Adi sudah merasa seperti orang baru. Proyek desainnya mulai mengalir, ia bahkan mendapatkan klien dari Bali yang ingin branding untuk resort kecil. Rama semakin dekat, mereka sering menghabiskan akhir pekan di pantai Ancol, duduk di pasir sambil bicara tentang masa depan. Adi menceritakan masa kecilnya dengan Bima, bagaimana mereka dulu saling melindungi dari ejekan karena mirip sekali. Rama mendengarkan, tangannya menyentuh bahu Adi pelan, memberi kekuatan. "Mungkin suatu hari Bima akan datang ke sini, Adi. Kamu tak sendirian lagi," kata Rama. Tapi suatu hari, kabar buruk datang. Riko, teman kosannya, dikhianati oleh rekan kerja yang menyebarkan rumor di kantor, membuat Riko kehilangan pekerjaan. Adi melihat bagaimana tekanan sosial bisa menghancurkan dan itu membuatnya lebih berhati-hati. Di Surabaya, Bima mulai merasa tercekik.
Ayah memaksanya ikut pengajian ekstra, berharap mengubah orientasinya. Bima bertemu teman lama yang dulu dekat dengan Adi, tapi teman itu malah mengatakan Adi pantas diusir, dia yang membawa pengaruh buruk. Bima marah dalam hati, tapi diam saja. Ia diam-diam mengirim uang ke Adi lewat transfer anonim, berharap saudaranya baik-baik saja. Adi menerima uang itu tanpa tahu dari siapa, merasa ada harapan. Pertemuan dengan Rama semakin dalam, mereka berbagi cerita tentang pengalaman pertama jatuh cinta, tentang rasa takut di masyarakat yang masih melihat mereka sebagai penyimpang. Adi mulai menulis jurnal, menuangkan semua rasa sakit, marah, dan harapan. Suatu malam, di kai kecil, Rama mengatakan, "Aku suka kamu, Adi. Bukan karena kasihan, tapi karena kamu kuat." Adi tersenyum, untuk pertama kali setelah pengusiran, ia merasa dicintai apa adanya. Tapi kegembiraan itu tak lama, karena ia mendapat telepon dari ibu yang menangis, "Ayah sakit, Nak. Tapi jangan pulang dulu, nanti tambah parah." Adi hancur lagi, merasa bersalah. Ia berjalan sendirian di Jalan Sudirman, memandang gedung-gedung tinggi, bertanya pada diri sendiri apakah keputusan untuk jujur itu benar. Rama menemukannya, memeluknya di bawah lampu jalan. "Kita hadapi bersama," kata Rama. Adi mulai belajar bahwa keluarga tak selalu berarti darah, tapi juga orang-orang yang memilih tetap di sisi kita. Perjalanan ini mengajarkannya ketabahan yang tak pernah ia bayangkan. Tahun pertama berlalu, Adi sudah pindah ke apartemen kecil di kawasan Kemang berkat proyek desain yang sukses. Ia sekarang bekerja dengan klien dari seluruh Indonesia, desainnya bahkan dipakai di acara budaya lokal. Rama pindah lebih dekat, mereka sering masak bersama di akhir pekan, tertawa tentang hal-hal kecil yang dulu tak pernah Adi bayangkan. Tapi bayang-bayang keluarga masih ada. Bima mengirim pesan pertama setelah setahun, "Aku kangen, Kak. Ayah masih tak mau dengar nama kamu." Adi menangis membacanya, tapi ia balas dengan penuh harapan. Di Jakarta, Adi bergabung dengan komunitas yang lebih besar, ikut acara rahasia di kai atau rumah teman, mendengar cerita orang-orang yang berhasil bangkit. Suatu hari, ia diundang ke Bali untuk meeting klien dan Rama ikut. Di pantai Kuta, mereka berjalan berdua, tangan bersentuhan pelan, merasakan angin laut yang bebas. Adi merasa inilah kebahagiaan yang ia cari. Tapi di Surabaya, Bima menghadapi krisis. Ayah memaksanya menikah dengan anak teman pengajian untuk menutup malu. Bima menolak untuk pertama kali, dan itu menyebabkan pertengkaran hebat. Bima kabur ke Jakarta diam-diam mencari Adi. Pertemuan saudara kembar itu penuh air mata. "Makan aku, Kak. Aku tak berani bela kamu dulu," kata Bima. Adi memeluknya erat, "Kita sama, Bim. Sekarang kita hadapi bersama." Tapi Bima tak bisa tinggal lama, takut ayah cari. Adi merasa ada harapan rekonsiliasi, tapi juga tahu perjalanan masih panjang. Rama mendukung sepenuhnya, membantu Adi memproses emosi. Adi mulai melukis lagi, gambar tentang dua bayangan kembar yang terpisah tapi tak terhubung. Lukisannya dijual, memberi penghasilan tambahan. Ia belajar bahwa pertumbuhan datang dari luka, dari pilihan untuk tidak menyerah. Kehidupan Adi semakin stabil, tapi tekanan masyarakat tak pernah hilang. Suatu proyek besar dari perusahaan konserati dibatalkan setelah ada yang tahu identitasnya lewat gosip online. Adi marah, tapi Rama mengingatkannya, ini kesempatan untuk lebih kuat. Mereka pergi ke Bali lagi, kali ini untuk liburan singkat, duduk di pantai sambil bicara tentang masa depan. Adi bilang, "Aku ingin pulang suatu hari, tapi dengan kepala tegak." Bima di Surabaya mulai terbuka pelan dengan ibu, menceritakan betapa ia juga merasakan hal sama. Ibu menangis, tapi mulai paham. Ayah masih keras, tapi sakitnya membuatnya lebih diam. Adi dan Bima bertemu lagi di Jakarta, berbicara panjang tentang pilihan hidup. "Kita tak perlu sama, tapi kita tetap saudara," kata Adi.
Rama menjadi bagian penting, hubungan mereka semakin dalam, penuh pengertian dan dukungan. Adi mengikuti workshop seni di komunitas, bertemu banyak orang yang menginspirasi. Tapi ada pengkhianatan kecil dari seorang teman komunitas yang menyebarkan cerita pribadi Adi, membuatnya terluka lagi. Adi belajar memakan, belajar bahwa tidak semua orang siap. Perjalanan ini mengajarkannya tentang keberanian memilih diri sendiri. 2 tahun kemudian, Adi berdiri di pantai Bali yang sama, tangan Rama di genggamannya. Mereka datang untuk merayakan kesuksesan Adi yang membuka studio desain kecil di Jakarta. Bima datang berkunjung membawa kabar bahwa ibu mulai menerima, ayah masih diam tapi tak lagi marah terbuka. Mungkin suatu hari ayah akan peluk kamu juga, kata Bima sambil tersenyum. Adi memeluk Rama erat di bawah matahari terbenam, merasa damai yang lama dicari. Ia telah tumbuh dari pemuda yang diusir menjadi pria yang mandiri, yang mencintai tanpa takut. Ikatan dengan Bima tetap kuat, meski jarak dan pilihan berbeda. Masyarakat masih penuh prasangka, tapi Adi tahu, kebahagiaan tak perlu persetujuan semua orang. Ia telah memilih untuk hidup jujur, dan itu adalah kemenangan terbesar. Benarkah bahwa dalam keluarga Indonesia, penerimaan terhadap anak harus selalu bergantung pada kesesuaian dengan norma agama dan masyarakat, atau ikatan darah seharusnya tak tergoyahkan oleh siapapun yang kita cintai? Apa pendapatmu?